Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak suatu diskusi yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalamnya ada teman-teman para apologet Kristen bersama dengan teman-teman polemikus. Dan di kali ini kita akan melihat bagaimana ada seorang pemuda yang berlatar belakang agama Muslim, di mana dia masuk di suatu room diskusi yang di dalamnya ada para apologet Kristen, dan dia melontarkan setiap pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman para apologet Kristen yang berkaitan dengan iman kekristenan. Dan lagi-lagi kita akan melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini akan menjawab setiap pertanyaan, bahkan tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman polemikus ini. Maka dari itu saya berharap kita semua bisa menyaksikan debat ini dari awal hingga akhir, supaya kita sendiri juga bisa dicerdaskan, bahkan kita juga bisa mendapatkan berkat di dalamnya, dan juga kita juga boleh memiliki pemahaman yang baik, yang benar tentang kekristenan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang memberikan contoh kepadamu menyembah Yesus pada saat dia ada di kuburan? Siapa yang memberikan contoh kepadamu mencoba-coba ayat Alkitab, membawa pedang? Siapa? Coba baca Markus 5 tuh, Markus 2. Ketika melihat Yesus, iblis itu segera sujud menyembah kepada Yesus. Itu kamu contohi bukan sekarang? Cuma, kamu tahu nggak di mana sekarang Tuhanmu? Jangan-jangan hilang. Kalau Yesus itu sibuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, saya ikut. Kamu ada iblis masuk ke dalam seseorang yang teriak-teriak di kuburan siang dan malam. Begitu melihat Yesus, lari menyembah Yesus. Itu yang kamu contohi kan? Dengan menghina agama orang lain dari kebodohan. Mana saya menghina? Mana saya menghina? Di mana saya menghina? Jadi tunjukkan pada saya. Saya akan nyatakan kamu menghina. Coba Lukas 16 ayat berapa tadi? Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Haramnya babi itu adalah bagian di dalam hukum Taurat. Saya dengar, saya jelasin sama kamu. Jangan nangis, santai aja, santai, jangan nangis. Ini si Ricardo ini dimut dulu dong, dia ngomong-ngomong. Nah, itulah tabiat kamu. Ngapain kau intervensi yang punya kumal? Kasih waktu aja, kasih waktu. Kau Juma ada waktu. Dengar Juma ya. Dengar Juma. Saya baca Lukas 16 ayat 17. Oke? Ya, silakan. Dalam bahasa Inggris saya baca. Kau pintar nggak bahasa Inggris? Saya ngerti, silakan baca aja. Tapi kalau lebih bagus kamu baca original teksnya. Setan, dengerin dulu, lu diam dong. Tuh kan, Ricky, dia ngatain saya setan. Memang bang setan. Kamu itu bisa bahasa Inggris, ya? Kamu gunakan aja original teks kita tuh. Pakai bahasa Inggris. Juma tidak ngomong dulu. Biar saya jelasin, Juma, dalam bahasa Inggris. And Yes, it is easier for heaven and earth to pass than one title of the law to fail. Bukan Torah, the law. The law itu apa? Itu apa? The law itu apa? Torah dalam bahasa Inggris. Torah itu apa? Torah dalam bahasa Inggrisnya apa? Torah. You know? Dalam bahasa Inggris Torah apa? Hukum-hukum itu bahasa Inggrisnya apa? Torah. mulai nakal kamu ya. Siapa sekarang yang jadi iblisnya? Ayo. Siapa yang sekarang jadi iblisnya? Ayo. Dengarin cuma saya jelaskan kepada kamu. Di dalam perjanjian lama ada hukum Taurat, ada the law, hukum Tuhan. Di mana hukum Tuhan itu? Itu yang jadi haramnya babi itu bukan hukum Tuhan. Kamu itu diam dulu. Kamu diam dulu. Haramnya babi itu bukan hukum Tuhan. Katanya tadi giliran saya ngomong lu bantah-bantah, anak iblis. Ngatain lagi saya iblis. Memang kamu anak iblis. Ngatain setan, ngatain iblis. Memang iya.
Ciri-ciri anak iblis. Aturan tapi dia nginjak-injak aturan sendiri. Kita sepakat sama-sama dulu, hindari kata-kata yang menghujat ya. Artinya di sini kita paparkan keilmuan masing-masing ya. Yang jelek aja juga melihatnya menarik buat untuk disimak. Kasihan si kasih waktu cuma nantang tapi salah orang. 5 menit, Tirta 5 menit. Jadi enak, jangan saling potong ya. Oke, saya sekarangnya saya jelaskan tentang yang kamu bilang itu. Lukas 16 ayat 17 itu bukan berbicara tentang Taurat. Itu berbicara hukum Tuhan. Di perjanjian lama ada hukum Taurat, ada hukum Taurat, ada hukum Tuhan, the law. Itu yang disebut Tuhan, the law. Hukum Tuhan itu dimaklumkan seperti kepada Jeremia, Yesaya. Dan Taurat dimaklumkan kepada si Musa untuk orang-orang Israel. Biar kamu paham, membedakan, itu bukan Taurat, itu the law. Biar kamu tahu Tuhan itu tidak terikat dengan hukum Taurat. Kamu mengatakan Yesus melarang orang Kristen makan babi, tidak pernah dilarang Yesus, kamu itu dusta. Dan itulah kekayaanmu, dan itulah hasil makanmu, hasilnya dari dusta, Juma. Ciri-ciri iblis adalah apa? Dia mendustai firman Tuhan biar boleh makan. Itu ciri-ciri iblis. Makanya saya bilang kamu anak iblis, anak setan. Dan pengikut-pengikutmu suka dengan dusta. Saya tidak suka dengan dusta. Kenapa? Saya tidak suka mengutip-ngutip Al-Quran, karena saya tahu apa itu Al-Quran. Saya hanya melihat perilaku-perilaku Islam seperti kamu. Saya tidak perlu baca Al-Quran. Nek saya bertahu. Tapi kamu tertarik membaca Alkitab. Kenapa kamu nggak jadi murtadin saja? Semua yang kamu bilang itu adalah bohong dan dusta. Semua yang kamu paparkan kepada teman-teman saya dan yang didengarkan pengikutmu, dusta. Saya simpulkan dusta. Kamu tidak paham tentang Yesus. Kamu tidak paham tentang Alkitab. Kamu hanya pintar, bacot, dan comot-comot. Belum 5 menit, kamu diam di situ Juma. Biar saya telanjangi kamu. Tuhanmu aja belum dapat sampai sekarang. Kamu pergi dulu ke Gua Hira sana. Cari Tuhanmu lagi yang ditemui si Muhammad. Jangan-jangan masih di situ dia. Kamu ini mau kau kotori orang dengan ajaran-ajaran palsumu itu. Al-Quranmu itulah kamu baca. Tuhanmu hanya bisa berbahasa Arab, dan kemampuan Tuhanmu hanyalah memberi kitab. Kemampuan Tuhan saya berjalan di atas air, Tuhanmu tidak bisa. Kemampuan Tuhan saya Yesus membangkitkan orang mati, Tuhanmu tidak bisa. 1000 kosong. You know Juma, malu kau mencari koin. Ilmu mau kau tawarkan sama saya, anak Yesus nih. Biar kamu tahu kenapa saya begini. Kepada iblis, Tuhan Yesus tidak kompromi. Dia hardiknya iblis. Malu kau berhadapan dengan saya. Semua isi Alkitab yang kamu kutip dan yang kamu bagikan kepada teman-teman dan yang di bawah ini, yang memberi kamu koin, malu sama kamu. Dusta itu semua. Yesus katakan iblis itu pendusta, pencuri, pembunuh. Itu yang dilakukan teman-temanmu. Membunuh karakter, menutup gereja, melarang orang yang beribadah. Makanya saya tak perlu membaca Al-Quran. Saya melihat perilaku Islam. Mereka kehilangan figur kebenaran. Tidak ada figur kebenaran di antara kalian kawan. Siapa kebenaran? Muhammad, dia hanya membawa pedang. Allah tidak pernah nyata. You are fake. You know that? That's enough for me. You are idiot. Juma. Oke. Nah, masih ada waktu sekitar 1 menit lagi. Apa cukup itu untuk sekarang? Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan orang Kristen melarang memakan babi. Itu dusta kamu ya Juma. Dan saya tidak terikat dengan hukum Taurat. I am free like my Jesus free. Oke Bang Tirta, pas waktunya 5 menit. Sekarang kita ke Ustadz Juma coba. Oke. Gini ya.
Tirta tadi udah memaparkan tentang Yesus bahwa bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat menurut Alkitab, dan kemudian Juma juga bisa paparkan bahwa Juma pengikut Yesus menurut versi Al-Quran gitu. Jadi biar adil gitu ya. Jadi biar nggak cumut-cumut ayat Bang Juma. Jadi karena Tirta nggak mau cumut-cumut ayat Al-Quran, Bang Juma juga jangan cumut-cumut ayat Alkitab seperti itu, supaya argumen ini sama-sama dari keyakinan masing-masing seperti itu. Jadi biar adil. Oke, silakan. Iya. Jadi kelicikan yang terstruktur ya. Itu bukan Taurat. Emang Taurat itu lu pikir hukum siapa? Udah cukup waktu. Sabar yuk, sabar yuk John, sabar. Masih lama, baru ada 3 menit. Udah cukup waktunya. Gimana sih lo? Kok jadi kepanasan semua ini? Jadi pemakan babi kok gitu? Bang. Belum saatnya Tuhan datang menghanguskan kamu. Belum, sabar. Tenang dulu, tenang. Belum saatnya Tuhan datang menghabiskan kamu. Sabar. Penjual dusta. Loh, dalil aku baca dalil kok dibilang pendusta. Memang berat. Tuh hadapi saya yang berat. Diam, biar saya bantah. Memang berat. Kamu berat hadapi saya. Saya paham Bible. Kamu kagak. Dibilang ngomong rocos terus. Oke, saya belum habis waktu. Gimana sih? Masih ada waktu saja. Kan John Peter yang melihat waktu. John Peter lagi itu kan sebangsamu, sebangsa setanah airmu. Jadi dalil di dalam Yesaya 66 itu menggambarkan nasib seseorang yang makan babi kelak di hadapan Tuhan itu dihanguskan. Paham? Silakan Anda nangis. Silakan. Diam dulu. Tirta diam dulu, Bang. Diam dulu. Saya bilang tadi silakan menjelaskan, tetapi sesuai dengan iman masing-masing, Alkitab masing-masing, seperti itu. Jangan misalnya gini, rumah saya menjelaskan rumah orang menjelaskan rumah saya, nggak bisa, karena yang tahu rumah yang di sebelah ya tuan rumah itu sendiri, nggak bisa. Oh, belum tentu Bang, belum tentu Anda lebih tahu Bible daripada saya. Boleh diuji. Juma harus mengikuti aturan yang ditentukan. Anda hanya berdasarkan imani saja, saya berdasarkan ilmu, itu beda. Kalau Anda tidak berani Juma, lebih baik Anda turun. Kalau Anda tidak berani, Anda berani? Saya datang ke sini karena saya kagak berani. Anda pakai dalil Al-Qur'anmu, jangan bawa kitab Tirta. Kenapa rupanya? Contoh Bang, berani nggak kamu? Bang Juma gitu. Beranilah. Tapi kan sekarang Anda itu di awal tadi kita sudah menjelaskan siapa pengikut Yesus. Nah, ajaran Anda makan babi, Yesus mengharamkan babi. Tuh, makanya kau pakai dalilmu, tunjukkan di dalam ayat Al-Qur'anmu biar enak kita. Jangan kau. Tadi kan saya sudah baca Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang datang kepada Bani Israel. Nah, itu kan si Tirta mengatakan itu untukmu. Jadi buat apa dialog kalau begitu? Mending saya di internal Islam kalau gitu. Ini kita lintas agama, Bu. Lintas agama itu datamu harus diuji, kan gitu. Cuma ini hargai dong host saya nih host, tolong ya, tapi host jangan seenaknya dong. Host seenaknya bikin aturan. Sudah jelas Isa Al-Masih bukan Yesus, tetapi kau ngotot Juma, kau memaksakan diri. Makanya aku bilang yang mengharamkan babi kan Yesus bukan Isa, Bung. Yang mengharamkan babi kan Yesus bukan Isa. Melarang memakan babi. Kau tunjukkan di Al-Qur'anmu. Ayo, tunjukkan. Ya, Al-Qur'an itu sudah sangat jelas mengatakan bahwa dia datang untuk Bani Israel. Kau tunjukkan di dalam Al-Qur'anmu di mana Isa Al-Masih melarang makan babi. In huwa illa abdun al'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Oke, paham? Tunjukkan di surat mana di dalam Al-Qur'anmu Isa Al-Masih melarang memakan babi, Juma. Jangan bagi-baginya.
Pendusta didengar. Beginilah yang merusak negara ini. Dusta itu gampang sekali dikonsumsi. Kok nangis, Bung? Kok nangis? Bukan saja Juma, di mana di dalam ayat Al-Qur'anmu Isa Al-Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ayatnya, dengarkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Loh, ada apa sih? Dalam nama Yesus. Loh, ada apa sih? Saya kan diminta dalil, Bung. Anda minta saya bacakan ayat dari Al-Quran. Anda kenapa kesurupan? Bukan, saya disuruh Tuhan mengusir setan. Saya disuruh Tuhan mengusir setan. Kenapa kau yang sewot? Saya diperintahkan Yesus mengusir setan. Di mana dalilnya tuh? Di mana dalilnya? Markus 16 ayat 17. Ini katakan orang yang percaya dalam nama aku, mereka akan mengusir setan. Ya, baik. Makasih. Bu, kalau diskusi kita seperti ini tidak jadi berkat. Saya sampaikan lagi, tidak akan menambah wawasan. Nanti kalau Tirta juga saya lagi menjelaskan, tolong mulutnya itu di borgol. Silakan. Nah, dengerin saya baca Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru. Kan ini dengarin ya bedanya. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaanku, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan sedang menjelaskan situasi zaman terakhir. Tuhan, bukankah kami bernubuat namamu, demi namamu? Itu pernyataan orang, bukan pernyataan Yesus. Ya, Yesus sedang menggambarkan suasana akhir zaman nanti. Oke? Tidak ada di sana kata Tuhan Yesus katakan yang pengusir setan tidak masuk surga. Oke? Jadi kedangkalan otakmu akan saya perluas lagi. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Itu orang, bukan firman Tuhan. Ya, jadi kedangkalan otakmu dan pengikut-pengikutmu seperti kamu, rusak negara ini jadinya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Itu bukan Tuhan yang bilang. Tuhan sedang menggambarkan di masa zaman akhir nanti. Jadi Tuhan tidak melarang, Yesus tidak melarang mengusir setan. Nah, itu adalah ada dua di sana peristiwa, pengusir setan dan Yesus adalah hakim. Dan hakim Yesus tidak memutuskan pengusir setan itu tidak boleh. Kamu bodoh, karena apa nanti itu dikontradikti dengan perintah Yesus. Demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Kamu tahu, banyak di Matius 24 ayat 4 dan sekitarnya Yesus katakan apa? Banyak orang akan datang membawa namaku, termasuk kamu, untuk menyesatkan orang. Kamu membawa nama Yesus untuk menyesatkan orang. Dan banyak orang-orang penjampi-penjampi membawa nama Yesus untuk menyesatkan orang. Itu yang dimaksud Tuhan. Mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka membawa nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, tetapi tidak di dalam substansi, di dalam pengenalan dan ketaatan kepada Yesus Kristus, kawan. Termasuk kamu adalah penyesat. Saya beritahu di Matius 24 sampai banyak akan datang nabi-nabi palsu membawa namaku, Mesias-Mesias palsu, termasuk Juma. Sok tahu firman Tuhan, sok tahu firman Yesus, Tuhannya aja cari dulu Tuhanmu ke sana, ngomong dulu ke Gua Hira, lu masih di situ apa enggak? Ada enggak nomor handphonenya? Begitu. Jadi Yesus turun ke bumi. Ya. Jelaskan ayat firman Tuhan aja. Jelaskan ya, itu. Dia juga kan dia kan berimprovisasi, saya juga berimprovisasi dong. Pada waktu itulah aku berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Jadi keputusannya enyahlah engkau, bukan yang mengusir setan. Nah, muncul lagi, saya singkapkan lagi dustamu. Negara ini hancur karena dihembuskan dusta dari agamamu.
Karena apa? Yang dikutip-kutip Alkitab terus, yang dikutip-kutip palsu terus. Sok jago. Makanya orang Islam itu tidak ada lagi figur kebenaran. Sebenarnya mereka mencari figur kebenaran. Di dalam Muhammad tidak ada. Dia cuma membawa pedang. Allah, kalian hanya main klaim. Terus siapa Tuhan kalian sesungguhnya? Dan kalianlah yang disebut itu adalah ular beludak. Menurut Matius 23 ayat 33, kalianlah ular beludak. Tidak akan masuk ke neraka, ke surga, ke neraka tempatnya. Terima kasih. Dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepada oleh hamba-Ku Musa. Itu kata siapa? Janganlah kamu menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi orang Yahudi yang taat kepada perintah ini itu tidak akan percaya dengan Paulus. Apa? Karena perintahnya jelas. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau berada. Makanya orang Yahudi itu nggak percaya Paulus. Oke, dijawab sama Malikil. Coba Malikil, jawab Malikil. Silakan Pak Malikil, kasih kesempatan ya teman-teman. Silakan. Biar nggak kemana-mana. Yang lain mute. Silakan Pak Malikil. Silakan. Oke, timer biar tidak kemana-mana. Nah, fokus aja. Ini penekanan kitabnya orang Yahudi. Harus sungguh-sungguh orang Yahudi itu mentaati seluruh hukum Taurat. Tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Oke, yang dibahas kitabnya atau hukumnya? Ya, kitab hukum-hukumnya. Bukan, gini. Hukum-hukumnya tiba-tiba muncul ajaran Paulus yang kalian imani itu yang bertabrakan dengan dalam kitabnya orang Yahudi. Gitu loh. Kasih batasan pengetahuan Zuma ini tentang siapa Yahudi, ya. Apa hak-haknya dan apa hubungannya sama Paulus, klaim-klaim mereka terhadap Paulus, dan keberhakan mereka berada di dalam root Yahudi. Mungkin itu lebih bagus. Masalahnya kasihan dia tidak tahu tentang Taurat itu yang mana yang dimasukkan oleh Paulus. Justru kalian yang nggak tahu Taurat. Kalian yang nggak tahu Taurat. Kalian menyangka bahwa perjanjian lama itu Taurat. Kalian menyangka. Sementara kitab Septuaginta aja itu dianggap sebagai kitab yang bukan berasal dari kitab orang Yahudi. Bang Suma, gitu loh. Bang Suma, sabar. Silakan Kak Malikil. Kira-kira Maliki si Herdi mau bahas mau jawab apa kira-kira ya? Kasih koridornya biar nggak masuk ya. Oke. Ya, coba. Esensi dari Taurat itu kan janji Tuhan. Janji Tuhan yaitu tentang keselamatan Mesias. Itu esensi dari Taurat. Keselamatan siapa? Keselamatan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan janjikan kepada Adam dan Hawa. Berlanjut terus sampai ke pengganapannya kepada Kristus Yesus. mulai ngaco. Sekarang begini ya. Jangan dipotong-potong Bang Suma. Satu-satu. Enggak, masalahnya dia membual. Masa hukum Taurat larinya ke Adam, kemudian nanti dijualnya Yesus. Damaikan dulu hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Sama saya arahkan dulu si Herdi. Damaikan dulu antara ajaran Taurat dengan ajaran surah-surah Paulus. Itu dulu, Saudara Herdi. Silakan. Jangan Anda ngibul gitu loh. Silakan. Yang saya bilang kan esensi dari Taurat itu penggenapan tentang janji Tuhan. Karena Taurat itu adalah hukum yang dinyatakan kepada manusia untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan, karena hanya sang pembuat hukum tersebut yang bisa melakukannya. Maksudlah hukum Taurat adalah nubuatan untuk menyambut sang pembuat hukum.
Nubuatan ada aja ini. Gimana sih Anda? Coba mana nubuatannya bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan nantinya? Oke. Ada nggak? Oke, ini. Silakan. Hukum Taurat adalah nubuatan untuk menyambut sang pembuat hukum. Sebab hanya pembuat hukum tersebutlah yang bisa melakukan hukum tersebut dengan 100%. Apa-apaan sih, Her? Gak ngerti? Masih gak ngerti? Her. Masih gak ngerti? Hukum Taurat itu salah satunya hormatilah ibu bapakmu. Yesus ada bapaknya? Gak ngerti juga dia. Otoritas pembuat Taurat itu yang berkuasa atas Taurat itu. Tunggu bang. Si Herdi mencoba menjajakan ajaran Paulus dengan mengkanter semua aspek yang ada dalam hukum-hukum, ketetapan dan ketentuan Tuhan kepada Nabi Musa, dengan mengatakan menubuatkan sang pembuat hukum untuk kemudian apa tadi itu menghapus atau apapun hukum itu sendiri. Nah sekarang hukum Taurat itu mengatakan hormatilah ibu bapakmu, kedua orang tuamu. Yesus bisa menggenapi itu menghormati kepada ayahnya. Jadi Saudara Herdi, Anda melucu gitu loh. Sekarang begini. Di dalam kitabnya orang Yahudi, ketetapan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, ya, itu adalah hukumnya wajib mereka laksanakan. Ketika mereka melanggar, cara mendamaikannya melakukan korban hewan. Damai kemudian. Bertobat mereka dengan cara itu. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan Tuhan itu sendiri yang membuat hukum itu sendiri yang datang kemudian untuk menghapuskan atau mengatakan itu kutukan yang harus ditebus di atas tiang salib. Tapi faktanya tidak demikian. Yesus justru mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Gimana tuh? Sekarang Anda percaya siapa? Yesus atau Paulus? Nah, silakan. Nah, kasih waktu ya, jangan kesurupan ya kawan. Gini, hukum Taurat ya adalah hukum, menurut Taurat adalah hukum yang sempurna. Ya, kesempurnaan hukum Taurat itu tidak ada manusia yang bisa melakukannya 100%. Jadi sempurna bukan dalam artian hukum Taurat itu bercela, enggak. Saking sempurnanya tidak ada manusia yang berdosa yang bisa melakukannya 100%. Yang bisa melakukan itu hanya Dia yang membuat hukum tersebut, yaitu Kristus. Itu yang saya jelaskan tadi. Hukum Taurat adalah hukum penggenapan, hukum nubuatan untuk menyambut sang pembuat hukum. Kata Daud, hukum Taurat itu sempurna, jelas sempurna. Hukum Taurat itu sempurna. Kenapa manusia tidak ada yang bisa melakukannya? Karena manusia yang kagak sempurna. Hanya yang sempurna yang bisa melakukan hukum itu. Makanya saya katakan itu nubuatan. Karena hanya Kristus Yesus yang bisa melakukan kesempurnaan hukum tersebut. Itu maksudnya. Bro harus paham. Lalu kalau mau dibawa ke dalam Islam, apa yang dipahami, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum Taurat? Kagak ada satupun yang dilakukan oleh Muhammad dari hukum Taurat. Lalu apa kalian mau ngomong Taurat? Apa yang mau didambakan? Tidak ada satupun. Jangan kesurupan dulu, Her. Jangan kesurupan dulu, Her. Sekarang Anda mengatakan bahwasanya sampai dulu. Ngapain lari? Kenapa lari ke Islam? Kenapa lari ke Islam? Sementara Anda tidak bisa mendamaikan antara Torah, Yesus dan Paulus. Kenapa lari ke Islam? Separah itukah penyakit kalian? Bang Suma, separah itukah? Diskusi di sini. Kalau jangan cuma mau menyerang kami dong. Harus bukan menyerang. Justru Anda diserang oleh kitab Anda sendiri, kan gitu. Begini, kan udah dijelasin, Bro Juma. Enggak. Begini. Dengar, saya 30 detik. Bentar, saya turunin 30 detik. Gini, mulai panik kalian. Kalau Bang Suma mau membahas Taurat, emang Muhammad melakukan Taurat. Kenapa larinya ke Muhammad, ke Nabi Muhammad? Hei, kenapa ketidakberdayaan kalian itu melarikan kepada ajaran Islam yang begitu sempurna? Komparasinya lo Bang Zuma. Komparasi gimana? Dengarkan abang-abangku, dengarkan saudara-saudaraku, dengarkan saudaraku. Al-Quran itu adalah kitab independen, tidak sama seperti perjanjian lama dan perjanjian baru yang mengatakan mereka seikat. Oke? Oleh karena itulah ketika saudara Herdi mengatakan hukum Taurat sempurna, tidak ada manusia 100% yang mampu melakukan kecuali Yesus. Apakah Yesus punya istri? Gitu loh, dengan di dalam Quran. Apakah Yesus punya istri? Ketika ada perintah di dalam Taurat memperlakukan istri seperti apa? Apakah Yesus punya istri? Bang Suma, satu ngomongnya. Oke. Jadi Bang Herdi, saudara Herdi, Anda jangan melakukan bualan di hadapan saya. Oke? Paham tidak, Her? Silakan 3 menit Bro Herdi dari sekarang. 3 menit startnya ya. Oke, jadi gini. Jadi saking sempurnanya Taurat itu, saking sempurnanya Taurat itu tidak bisa. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Manusia berdosa tidak ada yang bisa mentaati 100% hukum Taurat. Karena saking sempurnanya. Manusia kagak sempurna. Kristus datang ya menggenapi Taurat itu ya digenapi di dalam 2 hukum ya.
Taurat, seluruh Taurat itu kan berdasarkan kasih. Itu yang Kristus damaikan di dalam Taurat. Yang hukum Taurat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia sampai kapanpun. Nah, digenapi di dalam 2 yaitu mengasihi Tuhan. Karena poinnya tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu esensi dari Taurat. Kalau mau ikuti per itemnya kagak ada. Karena kesempurnaan Taurat tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia yang berdosa. Hanya yang suci yang bisa melakukan itu. Itu maksudnya. Nah, esensinya adalah mengasihi. Makanya Kristus berkata, segala hukum Taurat tergantung kepada 2 hukum tersebut. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu. Karena mustahil manusia pendosa-pendosa ini bisa melakukan Taurat dengan 100%, mustahil. Lanjut. Ya, saya tambahin ya. Kalau Bang Suma mengatakan... Nggak, masih ada waktunya nih. Masih ada waktunya. Gimana, Her? Dilanjut. Masih ya, aku tambahin. Lanjut. Boleh aku yang tambahin? Ya silakan, ada yang mau tambahkan. Saya aja ya, boleh ya. Di Matius 5 ayat 44 Yesus berkata, Musa berkata kepadamu, bencilah musuhmu dan kasihilah sesamamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini adalah salah satu penggenapan dari hukum Taurat. Jadi Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi dan menyempurnakan. Bukan untuk menghilangkan. Silakan yang lain. Enggak, ini bagusnya head to head gitu loh, Nathan. Silakan Heri, yang ada setengah menit lagi. Lanjut. Setengah menit, oke. Kalau kita mau membahas tentang Taurat, itu fatal sebenarnya. Ini kalau mau dibenturkan ke dalam kekristenan, Kristus sudah menyatakan, kalian tidak akan sanggup melakukan item-item Taurat. Ya udah, ya. Kristus sudah mengatakan, tidak akan sanggup manusia melakukan Taurat dengan 100%. Ya udah, ini esensinya. Taurat adalah kasih. Ya itu, lakukan itu. Kasihi. Jadi orang yang mengasihi sesama, contoh. Habis. Oke. Ya, jadi Saudara Herdi, apa ini sudah selesai belum? Habis ngomong. Saudara Herdi mencoba untuk melakukan kibulan ya. Dia menuduh, lagi-lagi menuduh dan memfitnah Yesus, mengatakan tidak ada manusia yang sanggup melakukan Taurat. Itu fitnah. Anda nggak akan pernah mampu menunjukkan datanya, kecuali surah-surah Paulus. Nah gini, kepada saudara-saudara yang saya katakan bahwa Anda itu ya harus menyadari, ketika Anda mengatakan Yesus tidak membatalkan, tidak menghilangkan, tidak menghapuskan, lalu kemudian Anda bukan praktisi Taurat, apa yang Anda ingin jual di sini? Ulangan 6 nomor 4 sampai seterusnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah Tuhan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau terbangun. Harus juga engkau mengikatkan sebagai tanda tanganmu pada tanganmu, harus menjadi lambang di dahimu, dan harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ini jelas datanya akurat. Sehingga ketika Anda menyusun sebuah paradigma iman, Yesus datang menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Tapi apa kata Paulus pendiri agama Anda? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat bersama segala ketetapan ketentuan yang ada di dalamnya. Apa enggak Anda sadar ada celah jurang pemisah antara ajaran Yesus dan perkataan Paulus itu tadi? Dan Anda coba bercermin, Anda mengikuti perkataan Yesus atau Anda mengikuti perkataan Paulus? Kalau Anda mengikuti perkataan Paulus, jangan lagi Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, tapi Anda adalah pengikut Paulus yang mentuhankan Yesus. Kan itu faktanya. Kenapa orang Yahudi itu kemudian tidak mengikuti ajaran Paulus? Karena di dalam kitab mereka dipesan, teguhkan, kuatkan hatimu, sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan kau menyimpang ke kanan, jangan kau menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau Anda mengatakan tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat, yang susah di hukum Taurat itu apa sih? Apa yang susah dalam hukum Taurat itu? Coba sebutkan pada saya satu. Puasa, sunat, apa yang susah? Habis silakan. Oke. Hukum Taurat itu bukan hanya 10, ada 613 ya. Tapi kita bahas dari sebesarnya saja 10 ya. Di dalam kita baca ya Alkitab ya. Bentar. Lalu kita coba Keluaran 20 ayat 3. Bentar. 20 ayat 3.
Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Tapi saya luruskan tadi dulu ya, Ulangan 6 ayat 4. Itu bukan Allah kita. Dengarlah hai Israel, Yud-He-Vav-He Allah kita. Yud-He-Vav-He Ehad. Jadi bukan Tuhan itu Allah kita, bukan. Kamu jangan mengajari orang salah, bro. Oke. Hukum Taurat 10 aja ya kita baca. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini yang dilanggar oleh Muhammad. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, dilanggar. Ya, rukun Yamani, ya, rukun Hajar Aswad. Jangan sujud menyembah, dilanggar. Muhammad sujud dan mengatakan Hajar Aswad itu tangan kanan Allah. Lalu jangan menyebut nama Yud-He-Vav-He Allahmu dengan sembarangan. Muhammad menyalahi karena Muhammad menyebut Allah, ya, bukan Yud-He-Vav-He. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Muhammad tidak tahu hari Sabat, ya. Lalu kedua, kan 5 bagian. 5 bagian itu berbicara tentang Tuhan. 5 bagian itu berbicara tentang kemanusiaan sesama. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Muhammad gagal di sini karena ayah dan ibunya di neraka. Jangan membunuh. Muhammad gagal di sini. Jangan berzina. Muhammad gagal di sini. Jangan mencuri. Muhammad gagal di sini. Jangan mengucapkan saksi dusta. Muhammad gagal. Boleh berbohong dalam 3 hal. Jangan mengingini rumah. Apalagi ini. Muhammad gagal. Semua hukum Taurat yang 10 ini tidak ada satupun yang dilakukan oleh Muhammad. Lalu ngapain you bicara hukum Taurat? 10 ini semua dilakukan oleh Yesus. Bukan hanya 10, 600 keseluruhan Taurat itu dilakukan oleh Yesus. Itu yang saya katakan tadi, Taurat itu kesempurnaan. Dan hanya orang yang suci kudus yang bisa melakukannya. Karena Taurat itu kudus, suci, sempurna. Memang dikenali di dalam kekristenan adalah hukum pengenalan akan dosa. Sebab manusia itu hanya bisa mengenal dosa-dosa tentang adanya Taurat. Kalau nggak ada Taurat, nggak ada manusia yang mengenal dosa. Itu, jadi Taurat itu adalah apa? Ajaran Tuhan, ketetapan Tuhan, yang mana orang yang melakukannya itu yang tidak melakukan itu artinya melanggar, ya. Itu makanya di dalam Injil dikatakan Taurat itu adalah kesatuan, melakukan satu melakukan semua. Jadi Bro Suma, buat apa susah-susah mau membahas tentang Taurat? Kesempurnaan Taurat itu sudah Kristus. Habis. Oke, ditanggapi dulu ya Bro Suma ya. Tadi statementnya daripada Malikil, kemudian lanjut. Oke, iya. Ya, jadi ketika Anda mengatakan hukum Taurat itu bukan hanya 10, tapi 600 sekian, tapi kita bahas aja yang 10. Kenapa rupanya? Yang Anda harus uraikan di sini pertanggungjawaban agama Anda yang membatalkan segala hukum Tuhan itu. Di mana Anda mengaminkan kalau dikatakan hukum Taurat itu adalah sampah, sengat maut. Oke? Hukum Taurat itu adalah kutukan. Itu yang Anda harus pertanggungjawabkan. Kalau Anda kemudian mengurai hukum Taurat itu, lalu kemudian Anda nyerang-nyerang Rasulullah Muhammad SAW, otak Anda nggak sempurna sampai ke sana. Karena hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Israel. Anda yang mencari penyakit, bukan Bani Israel kok ngaku-ngaku ngambil kitabnya orang. Oke, pahami itu. Jadi kalau terkait dengan hukum tiada Tuhan selain Allah, jangan ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Abraham, makanya kamu akan kecapean cari mana Tuhan yang umat Islam itu. Kamu akan kecapean mencarinya. Kenapa? Karena Tuhannya para nabi itu tak nampak. Tidak seperti Tuhanmu. Oke? Lalu kemudian ketika Anda berbicara tentang kesempurnaan hanya Yesus yang mampu melaksanakan hukum Taurat, faktanya salah satu perintah hukum Taurat, hormatilah ayahmu. Yesus punya ayah? Tidak. Berarti dia cacat, tidak mampu kemudian melaksanakan hukum Taurat yang itu karena dia nggak punya ayah gitu. Bang Suma, sebentar. Ini masih ada 1 menit 30. Mau menjawab pertanyaan statement Herdi atau gimana nih, Bro? Nah, ini saya sedang menjawab, Bro. Ini saya sedang menjawab. Oke, lanjut. Ini sudah saya menjawab, gitu. Oke. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan harus disempurnakan, Ulangan 30 nomor 11 mengatakan hukum Musa itu adalah hukum yang mudah, hukum yang ringan. Mana yang berat? Yang mana yang berat? Yang Anda katakan bahwa hukum Taurat itu berat. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Hayo. Lalu kemudian ketika belum sanggup menanggungnya itu ternyata adalah berleha-leha karena sudah dimerdekakan dari hukum Tuhan. Itu yang Anda anggap Yesus mengatakan ada yang hukum yang berat. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa itu? Menebus dosamu semuanya sehingga kamu tidak lagi diperhamba oleh hukum Tuhan. Ini apa-apaan ini, Saudara Herdi? Ya, jadi ketika Anda mengatakan hukum Torah, sahabat dan seterusnya, kami punya hukum sendiri. Hukum Torah itu untuk Bani Israel. Yang masalah ini kalian, hukum hari Minggu itu dari mana asalnya? Kalau Jumat ada, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kalau hari Minggu ibadah di gereja, mana hukumnya? Ada nggak? Nggak ada. Hukum Torah hari Sabat untuk Bani Israel, hari Jumat untuk Bani Ismail. Untuk Kristen, hari Minggu, ya Sunday, hari matahari. Paham? Jadi kalau Anda berbicara mengenai hukum,
Dudukkan dulu perkara ajaran Yesus dengan ajaran agamamu. Karena kenapa? Cakar-cakaran gitu loh. Silakan. Aku mau interupsi. Iya. Interupsi sebentar, Bang Malik. Silakan. Gue cuma mau interupsi. Si Juma bilang Islam ajaran Ismail, kata Ustadz, diajarin Ustadz ya. Soalnya si Allah sih nggak pernah ngomong. Jadi kalau nipu yang pintar dikit Jum. Ismail siapa yang ngomong? Gak usah nangis, gak usah nangis bang, gak usah nangis bang, gak usah nangis bang. Kristen aja itu bukan ajaran Yesus. Ngapain Anda sibuk dengan Ismail dengan Islam? Yesus itu ngajarin ajaran Islam loh bang Sony. Yesus itu ngajarin Islam loh. Shalom alaikum, shalom alaikum. Itu Islam. Oke, Islam dalam bahasa Ibrani itu salam. Oke, Ismail ajarannya mana? Quran. Mulai lagi. Saya Herdi siap. Nangis. Kabur aja. Nangis. Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak kenal gereja. Yesus tidak kenal perjanjian baru. Yesus tidak kenal Paulus. Nangis. Berhenti dulu. Diam dulu. Nangis. Oke, Bang Herdi. Kabur ya. Bro Herdi udah siap belum? Jawab. Oke, ya. Jadi ya udah kabur aja kalau mau kabur bang, silakan. Oke, jadi Suma tadi mengatakan Yesus itu tidak punya bapak loh. Baik sekali Yesus mengakui, ya aku menghormati bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Barang siapa yang menghormati juga menghormati bapakku. Ya, jadi sebentar, jangan dulu dipotong. Jadi Suma, benar katamu hukum Taurat itu memang dinyatakan buat Israel dan hanya Israel. Tuhan tidak pernah menyatakan hukum-hukumnya, ketetapannya kepada bangsa lain. Jadi hanya Israel yang mengetahui itu memang. Jadi kalau ada bangsa yang di luar Israel yang katanya mengetahui, yang mengetahui hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, itu bohong. Karena Tuhan sudah memutlakan. Hanya Israel yang mengetahui. Hanya Israel yang memahami. Hanya Israel, tidak ada bangsa lain. Lalu dalam hal ini kan Arab. Itu dapat inspirasi dari mana? Ya, orang Arab itu ya dapat inspirasi dari mana mengatakan bahwa mereka itu punya hukum dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan semesta alam hanya ya di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ia memberitakan, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Lalu datang orang Arab yang petantang-petenteng mengatakan kami juga punya hukum dari Tuhan. Tuhan tidak menyatakan keagungannya seperti itu. Tuhan sudah memeteraikan kepada Abraham lewat anakmu Ishak, ya. Dan Tuhan menyatakan dari Abrahamlah seluruh bumi itu mendapat berkat. Nah, itu juga dinubuatkan kepada Yakub. Dari Yakublah seluruh bumi mendapat berkat. Nah, ketika Yakub itu dinubuatkan sampai penggenapannya kepada Kristus Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengkonfirmasi keselamatan itu datang dari bangsa Yehuda, bukan Arab. Lalu di sini ada Arab yang mengatakan tidak mengenal hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang mana? Itu yang mau kita bahas. Makanya kita masuk ke dalam Taurat. Secara pengertian saja, arti dan makna dari Taurat kagak tahu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mau membahas isinya. Lebih parah lagi. Kagak masuk. Jadi kawan Kusuma di sini hanya bisa bicara panjang lebar tapi tidak mengerti apa yang dibahas. Itu sulit kawan. Jadi saya harap sih kamu mengerti kekristenan mengapa harus mengimani Kristus. Kekristenan itu akarnya karena Kristus itu menjamin keselamatan. Soal hukum-hukum itu sudah dimeteraikan di dalam Dia karena Dialah yang melakukannya. Nah, ketika Dia sudah bisa melakukan hukum itu 100%, siapa saja orang yang tunduk kepada Dia, tunduk kepada orang yang bisa melakukan Taurat, habis. Aduh, sedikit waktunya. Oke, baik. Jadi saudara Herdi sudah mengakui bahwa Yesus itu punya ayah, gitu ya. Berarti sudah jelas Yesus itu bukan Tuhan. Dia punya ayah, dia punya ibu, dia punya saudara. Kalau Anda mengatakan, oh salah, berarti Tuhan Anda berkembang biak, kan gitu ya. Camkan itu. Jilat itu perkataan Anda kalau Anda tidak senang dengan perkataan itu. Lalu kemudian saudara mengatakan Arab punya hukum dari Allah. Ya itu adalah intrik dari agama kami. Kami punya Allah, kami punya Tuhan, kami punya syariat, kami punya hukum-hukum, kami punya nabi, kami punya kitab suci. Gak ada yang bisa mengganggu itu. Lah Anda Kristen, kitab sucinya iki piye? Siapa yang ngajarin? Lo Yesus aja nggak kenal kitab suci Anda. Tuhannya, anak Maria, itu ajaran sopo iki? Kamu sibuk dengan Islam, kamu lupa agama Kristen itu dari mana? Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus tidak pernah menyebut
muridnya dengan sebutan itu. Kitab sucinya pun Yesus tidak pernah menyebutnya dengan kitab Paulus. Rasulnya dia nggak pernah katakan namanya Paulus. Lalu kemudian Anda ingin menutup semua celah kebocoran yang ada di agama Anda dengan membahas-bahas Islam. Islam sudah final. Islam ya Islam, independen dia. Syariatnya lengkap, akidahnya lengkap, nabinya lengkap, rasulnya lengkap, Tuhannya lengkap, malaikatnya lengkap, ibadahnya lengkap. Apapun dalam Islam itu lengkap, tanpa mengambil dari agama lain dan mengatakan kitabnya orang ada perjanjian lama, lalu Al-Quran dikatakan sebagai perjanjian baru. Kagak seperti kitab lo. Ngatain kitabnya agama lain perjanjian lama, ngatain kitabnya orang adalah kitab bayangan, hukum bayangan, demi untuk menjajakan kitab baru yang namanya perjanjian baru itu. Tapi tidak dikenal oleh Yesus, kan apes. Sementara di dalam kitab yang Anda pegang sekarang, perjanjian lama, Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yesus menaklukkan bangsa. Nah, lihat para sahabat ya. Wah, mereka ini gila. Saking ketakutannya kepada kebenaran yang disampaikan oleh Ustadz Zuma, langsung ngekik. Wah, padahal Ustadz Zuma baik-baik memberikan dakwah agar mereka para domba ini tidak tersesat di jalan yang sangat menyesatkan ya, para sahabat. Wah, ternyata sangat licik. Cara mereka berdebat sangat penakut ya. Mereka ini takut ketika fakta dikabarkan secara sempurna oleh Ustadz Zuma. Oke para sahabat, mungkin cukup sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wow. Oke teman-teman, see you again. Thanks for watching. Bila bisa bil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah melihat serta mendengarkan dan menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik dari teman-teman para apologet Kristen, yang dimana mereka sudah sangat luar biasa bisa menjawab serta mematahkan, membantah setiap tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman polemikus yang kerap kali mereka selalu saja mengusik-ngusik iman kekristenan dengan melontarkan tuduhan-tuduhan liar yang berkaitan dengan iman kekristenan dengan data-data yang bisa dibilang data-data bodong, yang sumber atau literaturnya itu merupakan yang sumber yang atau literatur yang bisa dibilang sesat seperti itu, karena tidak ada hubungannya dan berkaitan dengan iman kekristenan itu sendiri. Dan lagi-lagi kita melihat bagaimana ketika ada suatu muncul pertanyaan dan juga pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus merupakan seorang ciptaan seperti itu, dan hal itu dibantah dengan baik dan keras oleh teman-teman para apologet Kristen yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah ciptaan, tetapi dia yang mencipta seperti itu. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, di situ sudah sangat jelas dikatakan pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah seperti itu. Dan hal itulah sebenarnya yang sudah menjadi jawaban yang final seperti itu ya, yang tidak perlu lagi dibantah dan diperpanjang lebar, tapi karena niat dan tujuan dari teman polemikus ini hanya untuk mengusik dan menyerang iman kekristenan, maka dia perpanjang seperti itu. Dan bahkan dia juga melontarkan tuduhan mengapa Yesus harus disalib, karena masa Tuhan itu harus mati di kayu salib. Karena kan menurut kita semua bahwa salib itu suatu hal yang melambangkan kehinaan gitu loh. Tapi kita bisa mendengarkan serta melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka bisa membantah dengan tegas, dengan keras soal tuduhan liar dari teman-teman para polemikus ini yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka sendirilah yang tidak memiliki pemahaman yang benar, yang baik tentang karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus untuk menebus manusia berdosa. Dan hal ini yang mereka tidak tahu dan mereka tidak pahami, dan mungkin mereka tahu dan mereka pahami, tapi mereka hanya terus berkeras hati dengan seperti mereka terus menanamkan dalam pikiran mereka bahwa salib itu suatu lambang kehinaan dan tidak mungkin Tuhan itu harus mati di kayu salib. Padahal mereka tidak tahu itulah tujuan Yesus Kristus datang ke dunia, di mana dia mencari kita manusia yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa tersebut, dan dia menggantikan kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan darahnya yang dicurahkan itu melambangkan penyucian, pengampunan
umat manusia yang berdosa dan mau percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan hal inilah yang masih terus menjadi bahan untuk teman-teman para polemikus untuk melontarkan suatu tuduhan-tuduhan liar seperti itu. Dan ya, kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen, pastinya kita semua yang mendengarkan setiap pertanyaan bahkan tuduhan seperti itu akan menjawab setiap apapun yang mereka lontarkan mengenai iman kekristenan, apalagi jikalau hal itu menyimpang. Akan tetapi hal hasil kita sendiri telah menyaksikan bagaimana ketika teman-teman para apologet Kristen ini bertanya kepada seorang polemikus ini, akhirnya polemikus ini menjadi kelabakan, tidak bisa menjawab, dan dia sendiri kesusahan seperti itu untuk mencari bukti dan data bahwa Yesus tidak disalibkan seperti itu. Karena ya memang kalau mereka sendiri mencari dimanapun, mereka tidak akan mendapat atau menemukan jikalau ada bukti yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib seperti itu. Dan ya itulah kelemahan teman-teman para polemikus ya, ketika mereka beradu argumentasi tapi dengan tidak mempunyai data yang bisa dibuktikan kebenarannya, alhasil mereka sendiri pasti akan malu dan kepanasan, bahkan mereka pasti akan terus mencari cara untuk menyerang iman kekristenan. Ya, begitulah memang pada dasarnya ketika kita berdebat dengan teman-teman polemikus. Tapi kita berdoa supaya suatu saat nanti mereka sendiri boleh menerima kebenaran tersebut yang berasal daripada Yesus Kristus, dan mereka sendiri boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.